Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi yang akan kita bahas atau kita pelajari kali ini terkait tentang fungi atau kita kenal dengan istilah fungi ya. Atau misalnya bahasa lainnya mungkin kita lebih familiar dengan istilah jamur ya. Oke, kita akan bahas apa itu fungi atau fungi, apa itu jenis-jenisnya, misalnya macam-macamnya apa saja, kemudian ada yang patogen itu contohnya apa, yang non patogennya apa, pengobatannya seperti apa, yang kita bahas di pertemuan kali ini ya. Oke, nah kalau kita lihat ini ya, ini gambar jamur ya, ilustrasi jamur. Jamur itu dia termasuk, kalau dari segi taksonomi dia termasuk ke dalam divisio Mycota ya, atau Mycotina. Oke. Nah, Mycota itu sendiri itu berasal dari kata Mycus ya. Ada istilah Mycus ya. Ini dari bahasa Yunani yang artinya yang kita kenal sekarang ini jamur atau fungi. Ya, jadi fungi itu berasal atau fungi sebenarnya ejaannya ya. Itu berasal dari bahasa Latin ya, seperti itu. Oke. Nah, apa sebenarnya karakteristik dari fungi itu atau dari jamur? Sedikitnya di sini saya tuliskan ada 8 karakteristik dari jamur ya. Yang pertama, jamur ini merupakan organisme eukariotik. Masih ingat ya dengan istilah eukariotik ya. Eukariotik itu organisme yang memiliki membran inti sel. Jadi jamur sebenarnya dari segi ada tidaknya membran inti sel dia termasuk ke dalam eukariotik ya, sama seperti hewan atau tumbuhan. Kemudian dari jumlah sel penyusun tubuhnya ya, jamur sendiri ada 2 ya. Oke, ada yang istilahnya multiseluler, bersel banyak, kemudian ada yang uniseluler. Nah, yang uniseluler ini nanti kita bahas, ada jamur-jamur yang mikroskopik ya. Kalau multiseluler biasanya yang kelihatan kasat mata atau makroskopik. Kemudian karakteristik yang ketiga, jamur tidak berklorofil. Makanya jamur tidak dikategorikan pada tumbuhan ya, di klasifikasi itu di tumbuhan, tidak dikategorikan di tumbuhan, tapi tersendiri ya, Mycotina tadi. Oke, jadi karena dia tidak berklorofil, dia tidak bisa membuat makanan sendiri ya, atau bukan organisme autotrof. Oke, kemudian dindingnya tersusun atas kitin. Jadi jamur itu dia punya dindingnya tersusun atas kitin. Kemudian yang kelima, dia bukan organisme autotrof ya. Jadi dia termasuk ke dalam organisme heterotrof ya, tidak bisa membuat makanan sendiri ya, tapi dia bisa mengolah atau memanfaatkan ya senyawa-senyawa kimia yang ada di sekitarnya. Sekitarnya itu berarti habitatnya atau medianya, ya disebut berarti kategorinya chemoheterotrof. Oke, kemudian dia termasuk organisme aerob, jadi dalam pertumbuhannya dia butuh oksigen ya. Kemudian habitat alaminya ada di air atau di tanah ya. Ada juga nanti kita bahas mikroba yang sifatnya parasit ya, bisa menyebabkan patogen ke tubuh manusia misalnya, atau hewan atau tumbuhan. Kemudian ada juga sifatnya sebagai pengurai atau saprofit ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa istilah untuk menyebut jamur atau fungi ya. Oke, yang pertama kita kenal ada istilahnya mushroom ya. Kalau bahasa Inggris bilangnya mushroom ya. Dia punya, kalau kita lihat gambar di sini, dia punya kayak semacam tubuh ya, ada kayak semacam payung ya. Itu disebutnya mushroom, ada badannya ya. Oke. Kemudian ada penyebutan yang lain ya selain mushroom ya. Oke, ada 2 istilah di sini. Yang sebelah kiri ada yang namanya yeast, atau mungkin bahasa kitanya kita kenal dengan istilah khamir. Kemudian ada yang namanya mold ya.
Jadi dia mold itu kayak semacam apa ya, bentuknya kayak benang-benang gitulah ya, seperti itu. Nah, yang yeast itu atau khamir ini merupakan jamur yang berdasarkan jumlah penyusun selnya dia termasuk ke dalam uniseluler ya, dan dia banyaknya itu mikroskopis ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat morfologi dari mushroom ya. Jadi kita lihat morfologi dari mushroom. Jadi dia punya badan bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Oke. Jadi di sini ada kayak payung atau tudung. Mungkin teringat ya dengan Mario Bros gitu ya. Jadi ada payung atau tudung ya. Itu disebutnya pilus atau cap ya. Kemudian ya pasti di sini di tudungnya itu ada kayak semacam kulit tudung ya. Itu disebutnya wort ya. Jadi universal paint remain disebutnya wort ya. Kemudian di bagian bawah ada kayak semacam pori-pori, kalau kita pegang itu halus ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah pegang jamur kayak apa ya, kuping gitu ya, atau yang kita makan juga kayak begini bentuknya, misalnya ada kayak semacam spons. Nah, ini disebutnya lamella atau bilah ya, atau gills bahasa Latinnya. Oke, kemudian di sini ada kayak semacam batang ya, atau stem ya, stipe kalau bahasa Latinnya. Kemudian di batang itu ada yang kayak semacam ring, anulus namanya, cincin. Oke. Kemudian di bagian bawahnya ada kayak semacam bentuknya kayak cawan, itu disebut volva atau cup. Kemudian di kayak akar ini disebut misela ya. Oke, ini morfologi mushroom. Oke. Nah, sekarang bagaimana morfologi dari moths ya. Nah, moths itu dia bentuknya kayak semacam benang-benang ya. Nah, benang-benang ini ada yang namanya hifa ya. Jadi hifa itu ada yang disebutnya hifa stolon, kemudian ada yang namanya hifa rhizoid. Nah, kemudian ada perkembangbiakannya, ini disebut dengan spora ya. Tangkainya disebut sporangiovore ya. Jadi buletannya disebut spora ya, tangkainya disebut sporangiovore. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, perkembangbiakan dari jamur itu ada dua macam ya. Yang sebelah kiri ini ada yang namanya spora aseksual ya, dan sebelah kanan itu disebutnya spora seksual ya. Nah, spora aseksual itu disebutnya vegetatif, jadi tidak ada pertemuan antara gamet, baik itu jantan atau betina ya. Jadi di situ misalnya ada kayak semacam fragmentasi atau pembentukan tunas, kemudian ada istilahnya zoospora, kemudian macam-macam di sini ya, ada conidiospora, ini disebutnya hifa vegetatif. Nah, sedangkan yang spora seksual tuh dia ada kayak semacam peleburan gamet ya, seperti itu. Nah, ini contoh klasifikasi dari fungi ya. Oke, di sini ada contohnya, ada 4 ya, ada 4 kelas. Ada Zygomicota, ada Ascomicota, ada Basidiomycota, ada Deuteromycota ya. Ini beda-bedanya. Ini kalau di buku-buku menyebutkan, di referensi menyebutkan klasifikasinya ini berdasarkan reproduksinya ya. Oke. Jadi contohnya Zygomicota. Ini reproduksinya secara seksual dengan istilahnya zygospora ya. Aseksualnya dengan spora. Nah, Ascomicota seksualnya dengan ascospora namanya. Makanya dikategorikan Ascomicota. Aseksualnya dengan Conidiospora.
Nah, Basidiospora seksualnya dengan Basidiospora, ya, Basidiomycota itu seksualnya dengan Basidiospora, aseksualnya dengan Conidiospora. Nah, Deuteramycota seksualnya nggak ada. Nah, seksualnya disebut spora neospora. Jadi ini klasifikasi ini dikategorikan berdasarkan reproduksinya, ya, seperti itu. Kemudian ada yang lain perbedaannya, misalnya hifanya, ya. Jadi hifanya ada jenisnya macam-macam. Kemudian dindingnya dikategorikan lain lagi, ya, seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya. Jadi zigomycota, ini contohnya rhizopus, ya. Oke, kemudian ascomycota contohnya Saccharomyces. Ini yeast, ya, jenisnya kayak semacam Ascomycota atau kayak yeast, ya. Saccharomyces, ya. Penicillium ini kita kenal tadi dengan istilah mold, jadi ada kayak semacam benang-benang, ya. Kemudian kalau rhizopus kayak semacam mold juga, ya, jadi kayak semacam benang-benang, ya, seperti itu. Dan Basidiospora itu kayak semacam jamur kuping, jamur kancing, yaitu Basidiospora yang punya badan yang kelihatan. Ya, kemudian yang Deuteramycota itu contohnya Tinea viscaler, Epidermophyton, dan yang lainnya, ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian fungi itu yang kita kenal itu ada yang punya manfaat, ya, untuk yang terutama kehidupan kita, ya, manusia. Ada yang merugikan, ya. Nah, yang punya manfaat itu macam-macam tuh, ya. Jadi fungi itu bisa dimanfaatkan untuk makanan, ya, atau apa ya, semacam produksi bioteknologi, ya. Dia punya selulase, silanase, pektinase misalnya, itu ke arah makanan dan minuman. Oke. Kemudian berguna juga karena dia punya enzim-enzim macam-macam, contohnya amilase, protease, selulase. Jadi kaya banget ini fungi ini. Dia juga digunakan di industri tekstil, ya, pulp, paper, ya. Kemudian di industri makanan yang lainnya ke arah produk bioteknologi yang lainnya, pembuatan keju, tempe, oncom misalnya, ya. Oke, itu melibatkan fungi, ya. Oke, kemudian ke arah deterjen, makanan hewan, banyak, ya, biokatalis macam-macam, dan sampai ke untuk kayak bahan bakar, ya, itu fungsi fungi. Jadi macam-macam fungsi fungi, ya, yang menguntungkan tentunya. Tapi ada juga fungi yang merugikan, ya, yang sifatnya patogen ke dalam tubuh manusia, ya. Nah, jenis infeksinya macam-macam. Itu ada yang superficial, ada yang subkutis, ada sistemik. Nah, superficial itu hanya ada di permukaan, kalau sistemik masuk berarti ke dalam tubuh manusia. Kemudian ada yang subkutis berarti di bawah permukaan kulit. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Jadi contoh-contohnya misalnya spesies Candida itu strukturnya kayak semacam ragi, dia punya hifa, ya, sudah hifa. Jenis infeksinya di superficial, tapi Candida juga dia bisa masuk ke dalam tubuh, ya, sistem. Contoh yang lainnya ini nanti bisa dipelajari, ya, seperti itu. Oke, bagaimana pengobatannya? Pengobatannya ya tentu dengan antifungi. Ya, antifungi yang beredar di masyarakat macam-macam. Penggunaan antifungi ya tentunya tadi yang kalau infeksi yang ada di permukaan kulit, ya, biasanya, atau di subkutan, tapi ya tidak terlalu dalam, ya. Nah, bentuknya sediaannya macam-macam, misalnya di sini contohnya ada gel, ada krim, ya, kayak misalnya merek-merek Midem, Panestin, misalnya, macam-macam, itu antifungi. Nah, kalau misalnya dari segi pengendalian fungi dari segi fisika, itu bisa juga kita pelajari di pertemuan sebelumnya, itu dengan cara sterilisasi. Oke, nah ini pakai agen antimikrobial, jadi antifungi.
Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait tentang fungi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, itu bisa ditanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.